Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Memalak para sopir, seorang preman pasar diciduk polisi Darmasraya. Petani di Kampung Tonang Udang, Pasaman Barat, mengeluh karena harga minyak Serewangi merosot. Memeriahkan ulang tahun kemerdekaan ke-78 Republik Indonesia, sejumlah wartawan di Solo gelar bakti sosial. Dua kakak beradik di Palembayan, Kabupaten Agam, Senin petang ditemukan meninggal dunia di sungai. Sebelumnya, kedua korban bersama mobil yang dikendarainya terjun ke sungai yang berair deras. Tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, PMI, polisi, tentara, dan dibantu masyarakat melakukan pencarian terhadap kedua korban di sebuah sungai Nagari Salare Ayih, Kecamatan Palembayan, pada Senin petang. Kedua korban yang bernama Dola berusia 19 tahun dan Dayat yang berumur 30 tahun, warga Palembayan itu, hanyut terseret arus sungai usai mobilnya terjatuh ke jurang akibat hilang kendali. Saat itu, kondisi air sungai cukup dalam dan deras setelah kawasan itu diguyur hujan deras. Upaya pencarian oleh tim SAR gabungan menyisiri aliran sungai akhirnya membuahkan hasil. Korban pertama ditemukan 500 meter dari titik awal hanyut dalam kondisi meninggal dunia. Korban kedua ditemukan sejauh 8 km juga sudah tak bernyawa. Sementara mobil korban ditemukan tersangkut di sebuah jembatan. Perkembangan operasi SAR di Kabupaten Agam, tepatnya di Nagari Salare Ayih, Agam. Saat ini korban yang kedua atas nama Dayat, alhamdulillah berhasil kita temukan dalam kondisi meninggal dan saat ini dievakuasi ke rumah duka Salare Ayih Tengah. Korban kita temukan pada pukul 17.30 di Salare Ayih Barat dan saat ini korban disemayamkan di rumah duka. Kedua jenazah korban dievakuasi ke rumah sakit untuk selanjutnya diserahkan ke keluarganya. Alfi melaporkan dari Kabupaten Agam. Dalam sebuah tayangan video amatir yang beredar luas di masyarakat, tampak seorang preman di Pasar Kota Baru Darmasraya meminta uang kepada pengemudi truk yang melewati kawasan tersebut. Saat aksi pemalakan ini terjadi, penumpang lain yang duduk di samping sopir merekamnya. Bukannya takut, preman tersebut malah menantang agar wajahnya terus direkam. Sontak, potongan video tersebut menjadi viral di kawasan Darmasraya. Tak lama kemudian, polisi bersama wali nagari menangkap Armen Rio, berusia 38 tahun, warga Kota Baru, pelaku pemalakan tersebut. Polisi menyebut bahwa pelaku sudah sering memalak para sopir truk yang lewat. Polisi akan meminta keterangan para sopir truk yang pernah menjadi korbannya. Namun, selama ini yang bersangkutan bebas berkeliaran karena tak ada sopir yang melaporkan kasus pemalakan yang dialaminya. Kami pihak Polres Darmasraya telah melakukan respon secara cepat diintegrasi terhadap pelaku tersebut yang mana memang diakuinya bahwa yang ada di video tersebut adalah beliau. Menghimbau kepada warga masyarakat apabila ada mungkin oknum atau orang lain yang melakukan tindak pidana, khususnya dugaan pemalakan, agar segera melapor ke pihak yang berwajib. Usai diperiksa, pelaku mengakui kesalahannya dan meminta maaf atas perbuatannya.
Saya Armen Rio, tinggal di Kota Baru. Sehubungan dengan viralnya video yang beredar di media sosial, dengan ini saya meminta maaf atas perbuatan yang saya lakukan terhadap sopir truk di Pasar Kota Baru, Kabupaten Dharmasraya. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Wali Nagari Kota Baru meminta masyarakatnya untuk tidak lagi memeras atau pungli kepada siapa saja yang melewati Pasar Kota Baru, karena hal tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum. Kemarin kami beserta Ketua Pemuda Nagari Kota Baru dan Kapolsek Nagari Kota Baru telah menindaklanjuti permasalahan tersebut. Alhamdulillah kemarin yang diduga pelaku telah dipanggil ke Kapolsek Kota Baru dan telah membuat surat pernyataan bahwasanya tidak akan mengulangi perilaku seperti itu lagi. Meski pelaku telah meminta maaf, namun polisi tetap menahannya karena polisi baru menerima laporan resmi dari salah seorang korban yang dipalaknya. Eko Pangestu melaporkan dari Dharmasraya. Petani Kampung Tonang Udang, Nagari Sinurui, Kecamatan Talamau, Pasaman Barat, keluhkan harga minyak Serewangi yang kian merosot. Saat ini harga minyak Serewangi hanya Rp150.000 per kilogram. Padahal 2 tahun lalu harganya mencapai Rp300.000 per kilogram. Kemerosotan harga ini berdampak buruk bagi perekonomian masyarakat Tonang Udang. Pasalnya, minyak Serewangi merupakan salah satu sumber mata pencarian warga setempat. Sebelumnya, warga Tonang Udang berkebun karet. Tapi kini banyak kebun yang dibiarkan warga karena harga getah karet yang selalu merosot. Sebagian besar warga beralih menjadi petani Serewangi. Harga pertamanya 300 bang sekilo. Ini Pak? Kalau ini 150 bang. Wah. Kalau pengen awak bang, naik aku semula bang 300 kilo bang. Masalahnya sekolah banyak sore itu saurangnya bang. Yeah. Kalau karet nanti 4 tahun lagi nih. Sebagian besar warga kampung Tonang Udang merupakan petani Serewangi. Mereka berharap agar harga minyak Serewangi kembali naik, agar bisa mengumpulkan rupiah dari kebun mereka. Safaatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Sebuah organisasi perkumpulan wartawan di daerah Solo menggelar bakti sosial masyarakat berupa pemberian sembako dan bendera merah putih dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan yang ke-78 tahun Republik Indonesia. Sasaran aksi ini adalah warga kurang mampu, usaha kecil menengah, dan tukang ojek. Satu keluarga mendapat rata-rata 2 liter minyak goreng dan sebuah bendera merah putih. Selain mendatangi langsung ke rumah-rumah warga, aksi ini juga dilakukan dengan cara mengunjungi pelaku usaha dan pangkalan ojek. Wartawan MUI yang telah memberikan sembako, terima kasih buat masak. Ya, pada intinya dalam rangka menyemarakkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 pada tahun ini. Berupa menyerahkan bantuan minyak goreng dan juga ada bendera kepada masyarakat, tukang ojek, dan juga usaha menengah mikro yang kecil-kecil, usaha menengah ke masyarakat kita. Gitu. Selain di Kabupaten Solo, kegiatan serupa rencananya juga akan digelar di Kota Solo. Dari Solo, Gernadi melaporkan.